Jadi baik, hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan regresi. Nah, di sini penjelasannya itu guna untuk menyelesaikan soal UAS Ekonometrika. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Iskawati Kakaina dengan NIM 19410265 semester 6 kelas F, Prodi Manajemen. Jadi baik, kita langsung saja pada penjelasannya. Di sini ada 3 soal. Nah, yang pertama itu bagaimana kita menganalisis apakah itu termasuk dalam variabel dummy atau tidak. Yang kedua itu kita mengetahui apakah sesuatu analisis yang kita lakukan itu termasuk dalam regresi apa. Yang terakhir itu adalah kita menentukan dari sesuatu variabel apakah itu termasuk menggunakan uji apa. Nah, di sini ada soal pertama, yaitu bagaimana kita mengetahui beberapa pengaruh itu apakah termasuk dalam variabel dummy. Nah, di sini menganalisis pengaruh gender, tingkat pendidikan, dan masa kerja terhadap gaji yang diterima karyawan yang termasuk dummy. Nah, di sini cara kita adalah untuk mengetahui analisis yang kita lakukan apakah ini termasuk gender, tingkat pendidikan, masa kerja terhadap gaji yang diterima karyawan, itu yang termasuk di dummy itu seperti apa. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu dummy atau variabel dummy. Nah, variabel dummy biasanya disebut dengan variabel boneka. Nah, di sini variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkualifikasikan variabel kualitatif. Nah, kualitatif ini misalnya jenis kelamin, ras, agama, perubahan, kebijakan pemerintah, dan perbedaan situasi. Nah, dari soal di atas tadi, kita ditanya bagaimana kita menganalisis pengaruh apa yang termasuk dalam variabel dummy. Dan yang ternyata yang termasuk dalam variabel dummy adalah gender dan tingkat pendidikan. Nah, di mana hasil analisis ini karena gender itu termasuk dalam jenis kelamin, sedangkan tingkat pendidikan itu ada dari SD, SMP, SMA, PT. Nah, cara penetapan variabel dummy dengan ketentuan adalah jumlah variabel dummy itu menggunakan model regresi dengan intercept, di mana jumlah variabel dummy-nya itu R kurang 1. Nah, keterangan atau R itu adalah jumlah kategori variabel kualitatif. Nah, itu untuk penyelesaian soal pertama. Sekarang kita lanjut di bagian yang kedua atau soal nomor 2. Di sini bagaimana kita mengetahui dari sesuatu yang kita analisis apakah itu termasuk regresi yang kita gunakan, apakah regresi linear sederhana, berganda, logistik, atau dummy. Nah, di sini ada soal yang kedua, itu mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna masyarakat dan diteliti melalui variabel daya tangkap X1 dan empati X2. Nah, kualitas pelayanan publik ini menggunakan dua variabel lagi, yaitu daya tangkap atau empati. Nah, dari analisis inilah yang kita lakukan untuk mencari tahu dia menggunakan regresi seperti apa. Nah, dari hasil data yang dilakukan itu bahwa hasil dari analisis tersebut menunjukkan adanya regresi linear logistik, di mana kualitas tadi memberikan dorongan kepada pengguna masyarakat untuk menjalin hubungan yang kuat dengan pelayanan publik. Nah, kepuasan konsumen di sini merupakan respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya. Nah, tujuan untuk hasil analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna masyarakat. Nah, di mana kasus ini kita bisa lihat di mana kasus ini diteliti menggunakan dua variabel, yaitu yang pertama daya tangkap, yang kedua empati. Nah, menggunakan regresi logistik kita untuk mengetahui apakah kedua hal ini mempengaruhi kepuasan pengguna dalam masyarakat. Nah, itu dia masuk ke logistik karena kita lihat data tersebut menggunakan logistik karena mengetahui variabel apa saja, dia bisa mengetahui apakah dua variabel itu mempengaruhi kepuasan pengguna dalam masyarakat. Nah, itu untuk penjelasan yang soal nomor 2. Sekarang kita masuk pada soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini adalah kita mengetahui dari suatu yang kita analisis apakah itu termasuk menggunakan uji seperti apa. Nah, di sini ada soal bagaimana mendeteksi antara variabel bebas yang mempunyai hubungan antar variabel. Dalam hal ini menggunakan uji apa. Nah, dari hasil ini kita hanya perlu menganalisis tentang
antar variabel bebas yang mempunyai kedua hubungan antar variabel. Jadi artinya bahwa dari dua variabel tersebut harus ada hubungannya dalam variabel bebas. Misalnya x1 dan x2 itu saling mempunyai hubungan seperti itu. Nah, dari hasil tersebut maka didapatlah hasil datanya, bahwa dari hasil data analisis tersebut menggunakan uji multikolinearitas. Nah, di mana multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi dari variabel-variabel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Nah, artinya bahwa dari kedua hal variabel tersebut mempunyai hubungan dalam variabel bebas. Nah, atau biasa kita bilang dengan cara sederhana, artinya untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, biasanya indikator model regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi di antara variabel tersebut, tidak adanya bolak-balik, tetapi adanya hubungan antara dua variabel bebas tersebut. Nah, itu penjelasan untuk ketiga soal yang saya jelaskan tadi, yaitu mengetahui apakah yang termasuk dalam variabel dummy. Yang kedua, kita mengetahui dari sesuatu variabel-variabel apakah itu termasuk di regresi apa. Dan yang ketiga adalah kita mengetahui dari hasil data tersebut atau variabel bebas apakah itu termasuk dari uji apa. Nah, untuk itu hanya itu sederhana saja untuk penjelasan dari ketiga soal tersebut. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan dari ketiga soal ini, dan nanti bisa dilanjutkan dari video-video selanjutnya. Untuk itu terima kasih sudah melihat dan menonton video saya.